Ini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa latihan terlebih dahulu. Kita bisa mengecek dulu hasil ataupun sumber materi kita atau slide-slide kita bisa cek terlebih dahulu sebelum kita mulai recording. Oke, jadi kalau sudah yakin, sudah mantap dengan apa konten atau kita atau isi presentasi kita bisa langsung start recording. Dan saya kemarin baca memang untuk durasi videonya memang terbatas. Jadi durasi videonya itu maksimal 15 menit. Jadi maksimal video yang bisa dibuat di aplikasi basic ini sekitar 15 menit. Tapi insya Allah 15 menit sudah banyak yang bisa kita buat, kita masukkan ke dalam satu video. Jadi 15 menit itu dari awal sampai akhir, kemudian ukurannya. Nanti kita lihat sendiri ukurannya berapa. 15 menit itu kira-kira ukuran videonya akan seperti apa. Misalkan ini kita start recording. Nah, ketika kita, ini malah ada notifikasi bahwa tampilan video saya ataupun memori laptop saya hanya cukup untuk 30 menit. Jadi sudah memang video laptop ini sudah full memorinya. Nah, ini sudah merekam. Bapak Ibu, mohon maaf memang agak sedikit nge-lag prosesnya. Nah, ini sudah sedang merekam. Jadi merekamnya seperti ini. Bapak Ibu tadi sudah memasukkan kemudian template, kemudian tulisan. Tinggal kita rekam di sini, bisa kita sampaikan ke anak-anak. Insya Allah kalau ini karena saya menggunakan Google Meet, kemudian rekam, kemudian presentasikan, kemudian di sini pakai kamera Prezi, memang agak sedikit ngelag, agak sedikit lambat dalam pengoperasian Prezi. Seperti ini. Kita bisa menyampaikannya kepada anak-anak, jadi memang mudah, insya Allah. Kemudian kita bisa membuat presentasi atau video kita lebih interaktif dan ketika Bapak Ibu mungkin hanya punya satu PowerPoint, kita bisa masukkan ke sini dan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak tanpa harus merekam kemudian menambahkan sesuatu. Nah, ketika kita sudah selesai misalkan done recording, nah ini adalah hasilnya langsung kita bisa lihat, hasilnya langsung kita bisa play, kemudian bisa kita trim maksudnya adalah kita bisa langsung potong bagian mana yang mungkin kita tidak ingin masukkan ke dalam video kita. Jadi langsung bisa kita lihat hasil dari presentasi ataupun video yang sudah kita rekam tadi. Ketika kita mau trim, kita bisa trim berapa misalkan seperti ini hilang, kemudian karena memang trimnya ini hanya seperti ini, makanya kita butuh cutting misalkan, cutting di video editor agar lebih banyak hal yang bisa kita cut, karena di sini yang kita bisa trim mungkin nggak banyak, mungkin hanya satu kali seperti ini misalkan. Coba kita trim. Nah, kalau kita trim di bagian yang dalam box biru ini, yang dalam jangkauan ini, jadi hanya seperti ini saja. Di trimnya seperti ini. Mungkin
tadi saya agak sedikit salah, mungkin bisa di pause mungkin. Di Pak Musni, bisa di pause. Apanya? Video Di pause. Halo? dalam rekaman video bisa di Untuk video presinya enggak, Ustaz? ya. Sekali. Ya, Panggi. Nah, oleh karena itu mungkin kuncinya ketika kita sudah mantap, kita sampaikan, nanti kita baru mulai untuk jalan dengan setelah kita selesai men-trim, maka kita bisa untuk menyimpan atau kita klik yang ini, save and share. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, Prezi video ini kita bisa upload di halaman Prezi. Jadi kita bisa simpan di halaman Prezi tanpa simpan di laptop kita. Nanti kita bisa cari kembali di awal di dashboard kita bisa cari di My save video kita di laptop kita. Ada tiga pilihan penyimpanan. Yang pertama social media atau mobile atau original file size. Tapi untuk saya sendiri menyarankan yang mobile. Karena ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ini. Jadi yang paling tinggi ukurannya nanti original file size, maka sedikit tinggi. Kalau tadi mungkin 10 detik di original file size itu bisa mencapai puluhan MB. Tapi untuk mobile paling 32 MB aja untuk beberapa detik. Nah, jadi kita pilih yang mobile. Sementara untuk kualitas nggak jauh beda. Untuk kualitas sendiri tidak jauh berbeda dari ketiga pilihan penyimpanan. Untuk pertimbangan ukuran kita pilih yang mobile. Nah, ini tadi saya sudah membandingkan, Bapak Ibu, data saya tadi pilih opsi penyimpanan, kita tinggal save video yang menyimpan video kita di laptop. Mungkin butuh waktu sedikit karena ini jadi kita langsung bisa video kita. Kalau sudah, kita bisa keluar
kita bisa close ini trace video kita bisa kembali ke sini, kita bisa merecord again ataupun kita bisa merekam kembali, atau kita tertarik mengecek video yang sudah kita buat tadi. Jadi ini sudah kita simpan di laptop kita. Nah, yang video ini coba kita lihat ukurannya, kemudian hasil kualitas videonya seperti apa. Nah, 21 MB untuk berapa? 1 menit lebih. 1 menit video lebih, 1,5 menit itu 21 MB. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat video lebih dari 10 menit misalkan, 10 menit, jadi bisa dikalikan dengan semenit ini 20-an MB, jadi 10 menit bisa sampai 200 MB, mungkin 100-an lebih. Jadi lumayan besar, makanya nanti di materi terakhir insya Allah nanti dengan Ustazah Ayu akan disampaikan aplikasi video kompresor. Jadi untuk mengkompres video ketika nanti Bapak Ibu mau upload YouTube tidak terkendala dengan ukuran yang besar. Coba kita play videonya. Ustaz, Ustaz Mujono. Oke, Pak Misli. Mbok nanti ada peserta yang terjebak pada saving original pengen mencoba-coba, itu ditampilkan itunya saja apa dari tiga downloadan itu ditampilkan perbandingannya, Ustaz. Karena seperti pengalaman kita kemarin kan pada waktu save original kan sampai bukan MB tapi sudah sampai ke giga, itu kan sampai saya sendiri ngalami sampai setengah hari full harus penyimpanannya. Itu untuk pembanding saja, Ustaz. Coba, nah ini video pakai mobile. Jadi yang mobile juga kualitasnya bagus, tidak pecah, alhamdulillah. Jadi tidak, ya mungkin mobile bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu ingin kualitasnya lebih bagus, bisa mungkin yang sosial media tadi ataupun yang original file size atau ukuran aslinya. Coba saya punya filenya yang tadi ini ada 3 video ini, nggih. Ada 3 video ini, ada yang mobile, original file size dan social media. Kita lihat perbandingan ukurannya. Pertama dari mobile dulu. Kita lihat berapa ukurannya. 8,74 MB. Jadi untuk 33 detik. Untuk 33 detik ukuran yang mobile itu 8,74 MB. Jadi insya Allah ya ini yang paling kecil. Coba kita lihat yang sosial media. Apa sayang ini yang malah lebih kecil ini. Coba kita lihat. Ya, mohon maaf agak sedikit menunggu. Kalau yang sosial media dibandingkan yang tadi itu 8,4, sekarang kalau yang sosial media itu 40, jadi luar biasa. 5 kali lipat nih Bapak Ibu, 5 kali lipat ukurannya dari yang mobile untuk yang sosial media. Walaupun ukurannya sama-sama MP4, jadi udah MP4, tapi ukurannya berbanding sangat jauh. Dan yang terakhir original file size. Kita lihat ukuran dari hasil dari penyimpanan original ini berapa. 80 nih Bapak Ibu, 80 MB, jadi hampir 2 kali lipatnya dari yang sosial media.
Jadi memang kalau misalkan tadi Pak Muslih ketika dalam penyimpanan milih ini 10 menit bisa sampai mungkin 1 giga, ukurannya sangat besar, dan nanti imbasnya mungkin ketika kita mau upload atau ketika kita mau ngirim file kita, karena di WhatsApp kita maksimal mengirimkan satu video itu kan 64 MB. Jadi video singkat-singkat mungkin Bapak Ibu bisa share di WhatsApp, kita pakai yang mobile. 1 menit insya Allah 64 MB, 64 MB insya Allah bisa itu masih bisa kita gunakan atau bisa kita rekam untuk 64 MB menggunakan versi yang mobile. Mungkin Pak Muslih. Ya, halo. Halo. Bagaimana, Sar? Jadi saya seperti itu, Pak. Mungkin untuk pengenalan awal Prezi seperti Oke, segitu aja sudah banyak, Ustadz. insya Allah itu sudah bisa membuat konten, Pak. Konten YouTube ya, Ustadz ya. Ini Bu Mufidah mau tanya lagi, monggo. Oh iya. Ya mau Kayaknya nanya lagi. tertarik sekali ya Bu Mufidah ya. Oh iya, tertarik banget, Pak. Kan gini, saya pernah itu buat video atau Prezi online. Lah itu untuk cara kerjanya sama nggak dengan yang offline? Karena yang offline kayaknya itu banyak banget yang template-templatenya, jadi agak membingungkan. Kalau boleh itu diulangi lagi lah, Pak. Untuk yang itu tadi ada daun-daunnya itu yang bisa jalan. Suka jalan-jalan ya Bu. Oh, Pak, di itu ditampilkan lagi, maksudnya caranya loh. Itu kan berarti kan harus kita siapkan PowerPoint dulu. Gitu, Pak. Di apa? Di screenshot apa ya, Pak ya? Bikin screenshot, jadi PowerPoint file. Kayak gitu apa gimana? Langsung bisa. Saya contohkan ya, Bu. Nggih, Pak. Nggih, terus. Ini yang tampilan awal kan seperti ini, nggih. Nah, ini tampilan awal ketika kita mau import juga bisa. Ini ada 3 ini, tampilan awal. Yang ungu itu untuk membuat video baru. Kalau yang merah itu langsung kita import PowerPoint kita. Kita langsung ambil PowerPoint dari laptop, kita bisa klik yang ini. Tapi yang biru pun nanti juga bisa. Saya malah lebih condongnya yang ini saja. Yang ungu kita bisa langsung tampil di halaman awal contohnya. Nah, kalau yang biru ini, yang sebelah kanan, yang biru, itu kita import PowerPoint dari Prezi. Dari online, jadi atau file PowerPoint kita yang sudah kita simpan di Prezi. Nah, kita mulai, kita coba pilih yang biru, yang ungu ini, yang create new video, kita klik. Wah, ini kameranya belum connect, sebentar. Nah, ini karena memori laptopnya udah hampir full, jadi memang kadang responding dan juga banyak kendala. Nah, ketika tadi kita mulai ataupun kita sudah yang ungu akan tampil seperti ini, Bu. Nggih.
ini template-nya yang tadi daun-daun kita pilih di sini, di template. Yang bawah ini kita klik. Kalau konten kan tadi kita mau ngimpor PowerPoint dan gambar-gambar. Kalau yang template kita pilih template desain video kita. Kita bisa pilih bermacam-macam. Nah, ini masih kosongan, belum ada PowerPoint-nya, akan tampil seperti ini. Contohnya seperti ini. Atau ketika kita nggak mau yang rame, kita pilih yang kayak berita mungkin yang seperti ini. Nah, untuk mau tambah slide, ini kan kita sudah milih misalkan satu slide seperti ini. Nah, ini belum ada isinya. Kita baru memilih template. Kemudian ketika kita mau menambahkan slide, kita tambahkan di sini, di sisi sebelah kiri untuk slide. Nah, ini masih kosongan, jadi belum ada apa-apanya. Nah, untuk memasukkan file PowerPoint kita klik yang konten. Nah, kita tinggal. Tapi untuk kalau offline, Bu, kalau offline nggak on. Walaupun ini sudah download file Prezi videonya, aplikasinya, tapi kalau misalkan kita nggak ada sinyal internet atau nggak ada internetnya, kita nggak bisa import PowerPoint. Jadi import PowerPoint hanya bisa kita lakukan ketika kita ada internet. Makanya ini akan Nah, Bapak Ibu bisa kreasi mandiri, mungkin bisa memilih mana yang bagus, mana yang cocok. Nah, ini contohnya seperti ini, kita tulis dulu title-nya dan kita import PowerPoint. Nah, klik yang PowerPoint ini. Kita tinggal cari file PowerPoint kita. File PowerPoint yang kita akan masukkan. Nah, contohnya tadi saja file PowerPoint saya, nanti kita tinggal pilih, kemudian kita buka. Nanti akan otomatis sendiri, jadi tidak perlu kita screenshot ataupun ya kita screenshot PowerPoint kita menjadi bentuk gambar, kita masukkan satu-satu, tidak perlu. Nanti kita tinggal klik file presentasi kita dan secara otomatis nanti akan muncul. Nah, ini memang agak sedikit ya mungkin menunggu importnya, menunggu proses memasukkan file PowerPoint kita. Kita coba ke gambar dulu, jadi sangat mudah gambar, kita bisa ganti-ganti, kita bisa pilih gambar mana yang paling bagus atau paling sesuai, bisa kita geser seperti ini, kita bisa balik lagi. Nah, tergantung banyak slide-nya, kita bisa pindah dan pilih. Nah, ini masih mengkonversi presentasi atau PowerPoint kita. Jadi lamanya tergantung berapa slide, berapa jumlah slide PowerPoint yang akan kita masukkan ke video Prezi. Nah, setelah selesai konversi maka akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih file mana, ataupun kita bisa memilih, karena konversi tadi sebenarnya merubah file PowerPoint menjadi file gambar yang bisa dimasukkan ke gambar yang bisa dimasukkan ke video Prezi. Nah, ketika kita mau milih saja, misalkan milih beberapa, kita bisa pilih saja, atau ketika kita mau semuanya, kita tinggal import all ini. Tapi kalau kita pilih, misalnya kita pilih beberapa saja, 1, 2, 3, 4 saja, 4 file PowerPoint-nya kita import selected. Nah, nanti akan secara otomatis di sini muncul file PowerPoint kita dalam bentuk gambar. Nah, sudah muncul, jadi tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu men-screenshot atau merubah menjadi bentuk gambar dan dimasukkan ke video Prezi. Jadi langsung contohnya seperti ini. Langsung.
Ya, seperti itu, Bu. Ada pertanyaan kembali? Ini loh Pak, berarti ketika tampilan, misal kita tampil untuk menjelaskan, misal materi kita hari ini adalah ini, itu bisa nulis di situ kayak gitu Pak? Bisa nggak? Yang tadi itu ada tulisannya. Bisa. Nah, di sini ditulis di atas ini bisa, tapi nanti akan tampilannya seperti ini karena ini fungsinya sebenarnya bukan untuk menjelaskan secara interaktif. Jadi ini dipakai ketika kita mau memasukkan tulisan. Tapi karena misalkan Bapak Ibu mau tampilannya seperti ini saja nggak masalah. Bisa kita masukkan gambar apa atau juga tulisan-tulisan. Contohnya misalkan ini gambar ini kita bisa lihat resi video bisa sebenarnya. Tapi ketika kita mau mempresentasikannya secara full layar, kita nggak akan kelihatan ini. Jadi sebenarnya hafal saja untuk persiapan. Tapi kalau mau tampilnya seperti ini aja, mau share ke siswanya seperti ini saja nggak apa-apa. Jadi intinya insight-nya itu sudah final ya Ustaz ya. Betul, Pak. Jadi sebenarnya memang ini hanya didesain untuk persiapan kita untuk sebelum merekam. Tambahan tulisan ini kenapa tidak banyak? Karena video presi memang tidak memungkinkan kita secara live interaksi kita tambahkan tulisan atau menjelaskan dengan menulis apa, misalkan matematika harus menuliskan rumus secara langsung, kayaknya memang menjadi kekurangan presi untuk interaksi atau meng-highlight seperti yang saya sampaikan tadi, tambahkan sesuatu lewat tulisan itu kurang bisa difasilitasi oleh presi ini. Jadi bisa dikatakan nih di presi bisa untuk membangun konsep pembelajaran gitu ya Ustaz ya. Begitu Bu Mufida. Iya Pak, ngatur sangat loh Pak. Ada lagi Bu yang mau tanyakan? Monggo Bapak Ibu yang lain. Nah, tidak usah ragu-ragu Bapak Ibu, monggo. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh. Nah, ini saya lanjutkan kembali nggih Pak. Nggih. Ini mungkin beberapa tips untuk kita mulai merekam. Sebelum merekam mungkin karena tadi file presi kita sebelum merekam karena cuma sekali kita butuh persiapan yang matang sebelum kita merekam. Jadi kita bisa mengecek perangkat kita. Yang pertama webcam kita atau perekam layar kita apakah bekerja dengan baik. Bapak Ibu bisa cek di sini mungkin Bapak Ibu sudah beberapa tahu. Yang pertama untuk merekam, untuk mengecek gambar rekaman atau rekaman kamera video dari laptop atau komputer kita bisa cari di cam recorder. Kita bisa cek di situ. Kita bisa sedikit lama.
Afwan, mungkin lanjut saja karena tadi loadingnya agak lama. Kita bisa ngecek kondisi webcam kita. Kita Halo Ustaz. Aduh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini Ustadz Mujono terpental ini. Sebentar Bapak Ibu. Sambil menunggu Ustadz Mujono masuk lagi, saya ingin komentar dari Bapak Ibu sekalian coba. Dari yang hadir, kira-kira selain tadi yang disampaikan oleh Bu Galo, kemudian di WA Group ini ada Pak Sudiswan dari Semua Gede 1. Ini adakah Bapak Ibu sekalian yang lain yang mengalami kondisi serupa? Halo Bapak Ibu sekalian. Pak Sudiswan. Halo. Iya Pak. Oh iya. Bagaimana Pak? Tadi sudah memasukkan video presi, kendalanya langsung keluar semacam itu nih Pak. Iya. Error apa itu setelah saya cek memang kemampuan laptop saya belum memenuhi syarat. RAM-nya berapa Pak? Ini saya ngecek nih kalau di sini 500 GB, cuma ini DJ-nya yang sudah sedikit apa ya? Apa 500 GB yang tidak sesuai ya? Kalau 500 GB itu kok ini harddisk Pak, harddisk ya. Ya. Bukan harddisk Pak. Kalau harddisk itu minimal 250 GB Pak, bisa masuk. Ya, betul. Ya, DDR-nya cuma 1 GB Pak.
Oh, DDR-nya 1 giga. Ya. Gede berarti Pak. Kecil banget. 1 giga ya tidak gede, Pak. 1 tera berarti Pak. Ya. Nanti saya coba di yang satunya, Pak. RAM-nya yang kecil. Oke, oke. Sebelum menginstal, alangkah baiknya Bapak Sudiswan mengecek kapasitasnya dulu, Bapak, biar nanti tidak rusak untuk operating sistemnya, Pak, karena harus dipaksa menerima aplikasi yang besar. Iya, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak. Semangat, Pak. Insyaallah. Pak Arif, Ustadz Mujiono masih di situ atau Barangkali ininya laptopnya. oh, laptopnya ya? Nah, itu juga sudah. Laptopnya, Pak. Laptopnya juga kemarin sudah saya minta Ustadz itu di-upgrade begitu. Saya sudah minta upgrade. Ya memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi yang kita gunakan memang mau tidak mau meminta kita untuk mengupgrade device kita, ya, mengupgrade kemampuan teman kita yang bernama laptop ini sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa berlari, Bapak Ibu. Sementara kalau dari dulu itu kan ada yang menyampaikan misalnya cukup yang ini saja. Dengan dunia yang tidak bisa cukup, yang 1 kali 1 juta ini, kita tidak hanya diminta lari, tapi lari dan loncat. Ya. Loncat sampai beberapa anak tangga sehingga kita bisa melihat dunia yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian. Ini Ustadz Mujiono lewat mana nih? Halo Ustadz Mujiono. Masalah di laptopnya terbentak, kemudian koneksi bagus ya. Iya kan kemarin kan sudah saya minta di-upgrade Ustadz. bahkan sebenarnya sampai SSD itu belum. Iya, itu kan tidak itu di bagian itunya. Itu memang kita harus menyadari kalau di antara kita kalau berjalannya terlalu cepat itu ya yang paling tidak sendal jepitnya bukan sendal jepit yang 10.000 kan Ustaz. Bukan ibaratnya memang semacam itu ya. Tidak harus mahal sih, tapi kalau misalnya kita pakai bakyak walaupun keras tapi itu lebih awet saya kira gitu. Sama dengan apa yang kita perlukan. Monggo lanjut Ustaz. Tadi ada pertanyaan ini dari di WA Group. Tadi sudah sempat saya jawab, tapi barangkali Ustaz Mujiono mau mengulas lagi. Pak Sudiswan tadi menyampaikan kalau di laptopnya itu tidak bisa menginstal aplikasi video presi karena harddisknya baru 500, kemudian DDR-nya baru 1 ya. Kelihatannya beliau mau menggunakan yang satunya lagi. Ya mudah-mudahan bisa berhasil nih Pak Sudiswan. Tetap semangat Pak. Monggo Ustadz Mujiono mau mengulas. Ya sudah terjawab Pak Muslim. Pendukung resi video ini memang salah satunya dari laptop harus support dengan resi video saat ini, tapi Bapak mungkin ketika support Bapak versi online. Jadi
kalau Iya Pak, semoga. memori kita nggak memakai memori kita bisa memakainya lebih apa ya, lebih ringan dalam proses perekaman video. Jadi memang ya kalau online ya pastikan internetnya berjalan dengan stabil. Tapi kalau di desktop ini, Prezi App ini, insya Allah lebih nyaman untuk kita tidak terlalu khawatir dengan internet. Tapi ketika tadi RAM-nya mungkin kurang ataupun tidak support untuk diinstal Prezi Video, kita bisa memakai atau merekam video Prezi lewat online. Kita bisa buka Prezi Video, prezi.com. Kita bisa cari Prezi Video di situ, kita bisa merekam. Yang penting kita sudah login, kita sudah mempunyai akun Prezi. Mungkin itu Pak. Oke, jadi di video dengan durasi minimal 5 menit. Jadi minimal durasinya 5 menit. Kemudian untuk kontennya kreatif, Bapak Ibu bisa pilih template, kemudian memasukkan PowerPoint yang ada, dan juga ya menarik perhatian. Karena salah satu sisi positifnya dari Prezi itu tampilannya yang menarik. Kemudian untuk teknis pengambilan videonya, pencahayaannya bagus, suaranya juga terdengar, kemudian kejelasan dalam menyampaikan materi. Untuk lebih detail tentang penggunaan ataupun tugas ini, nanti insya Allah saya akan share di Google Classroom tentang teknis pengumpulan tugas video Prezi. Jadi nanti masing-masing Bandicam satu, kemudian kalau bisa semuanya satu tema video pembelajaran. Misalkan saya bahasa Inggris, satu tema apa, misalkan perkenalan atau apa, nanti bisa kita gabungkan menjadi satu tugas. Jadi tugas untuk BIMLAT ini Bapak Ibu mampu atau dapat menghasilkan satu video pembelajaran yang menggunakan ataupun dalam prosesnya menggunakan Bandicam, menggunakan Prezi, menggunakan video editing, dan nanti hasilnya bisa di-upload di YouTube. Nah, itu Pak dari saya seperti itu. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini quotes ternyata dari Alvin Toffler, bahwa the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, relearn. Jadi illiterate orang yang atau yang apa ya, di abad satu adalah mereka yang tidak baca dan tulis, tapi mereka tidak bisa kerja mau untuk belajar, atau belajar kembali apa yang sudah mereka pelajari dan belajar hal-hal baru. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu semua untuk terus meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal teknologi dan media pembelajaran yang ada di zaman yang harus berubah, dan kita harus bisa jadi saya cukup mohon maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Uci sudah disampaikan pola tugasnya tadi belum? Pola tugasnya baru
baru mungkin gambar yang umumnya Pak tentang durasi, kontennya, teknisnya. Mungkin detailnya akan saya sampaikan di Google Classroom ya. Google Classroom, betul. Oke, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di di WA grup peserta ini banyak pertanyaan-pertanyaan menarik ini Bapak Ibu. Pak M. Fajar dari SMA Muda Sumbio ini menanyakan bagaimana cara intinya Pak bisa menggunakan tapi tidak yang jelas untuk laptop yang di bawah spek ya Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sebetulnya bisa menggunakan untuk merekam video Prezi Bapak Ibu. Itu selain Bapak Ibu mendownload aplikasi desktopnya Bapak Ibu, itu sebetulnya Bapak Ibu tadi sudah disuguhkan oleh Ustadz Mujiono untuk bisa memanfaatkan video Prezi secara online. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan presentasi online dengan menggunakan Google Meet. Ya, Bapak Ibu bisa input materi pembelajarannya di sana, ya, di template-template yang sudah disediakan. Ya, kemudian Bapak Ibu presentasi menggunakan Google Meet. Nah, yang direkam itu adalah Google Meet-nya Bapak Ibu. Jadi nanti rekamannya berupa rekaman Google Meet, tapi tampilannya adalah tampilan video Prezi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa laptopnya kurang support untuk untuk download atau menggunakan aplikasi yang video Prezi yang yang versi desktop. Itu barangkali bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian yang laptopnya kurang support. Jadi tadi sudah disampaikan, kalau Bapak Ibu tidak support laptopnya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi online. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, yang versi online itu match dengan Google Meet, match dengan Zoom, match dengan Webex, dan match dengan aplikasi-aplikasi webinar yang lain. Monggo silakan dicoba sehingga nanti ada alternatif-alternatif tidak istilahnya itu tidak mungkek nggih Bapak Ibu. Lah ke laptopnya nyurat dadi wegah melu pelatihan. Nah, saya harapkan tidak semacam itu nggih Bapak Ibu. Jadi walaupun kapasitas ini baru terlintas Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dari kemarin itu pertanyaan itu yang selalu muncul di benak kami Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau-beliau kami yang ditunjuk oleh beliau pengawas itu dari permasalahan itu belum sempat kelar. Mudah-mudahan tadi saya juga pernah mencoba tapi nggak kepikiran untuk mendownload hasil video Prezi presentasinya itu menggunakan aplikasi online lain. Nah, ini saya teringat tadi melihat tayangannya Ustadz Mujiono, kemudian saya coba-coba, oh iya, ini bisa digunakan untuk menyimpan presentasi Bapak Ibu sekalian, ya, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Webex atau menggunakan aplikasi webinar yang lainnya. Jadi yang disimpan bukan murni video Prezi, artinya Bapak Ibu tidak bisa mendownload atau tidak bisa menyimpan hasil presentasi pada presentasi di akun video Prezi, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain untuk mendownload presentasi Bapak Ibu di aplikasi itu. Oke. Jadi
ini mudah-mudahan menjadi kendala, bukan kendala, bisa menjadi solusi atas kendala kita selama ini. Saya kira demikian Bapak Ibu, tetap semangat nggih. Tadi Pak Diswan dari Sudiswan dari Semak Gede 1, dari Sumbyo, kemudian Bu Galuh juga tadi sempat menyampaikan semacam itu. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita. Saya kira Iya, saya sedikit ya Pak Musli. ya. Bu Wiwi, iya. Tadi saya terlempar-lempar terus, ini juga maaf nggak pakai kamera. Tadi mencoba mau kelempar lagi. Sinyalnya hujan besar ya. Terima kasih sekali hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Mujiono, luar biasa sekali SMP AABS ya. Terima kasih sekali. Kemarin juga untuk Pak Muslih, tepuk tangan dulu Pak Muslih ya, luar biasa sekali. Kemarin sudah presentasi dengan sangat luar biasa. Ini yang saya harapkan ya dari Bapak Ibu semuanya, bahwa di antara panjenengan itu banyak sekali guru-guru hebat. Panjenengan juga termasuk guru hebat ya. Untuk itu silakan, kendala yang ada itu jangan menjadi mestinya menjadi pemicu ya, bukan malah menjadi terus semangatnya kendur, tidak. Kita tidak mengenal itu ya. Kita tetap harus semangat bahwa apapun masalah yang kita hadapi, bismillahirrahmanirrahim, kita bisa ya. Artinya banyak solusi yang ditawarkan ya. Jadi jangan sampai kendor gitu. Saya mengamati terus ini kegiatan ini dan sangat bagus sekali. Saling berbagi adalah hal yang sangat luar biasa ya. Jadi mestinya panjenengan malah lebih tertarik ya. Kalau saya mungkin ya biasa saja lah gitu ya. Tapi kalau rekan panjenengan kan luar biasa. Lah itu silakan saling berbagi. Kita masih ada hari pertemuan berikutnya nggih, yang tetapi di sini saya menggarisbawahi bahwa panjenengan semua harus tetap semangat. Saling berkoordinasi kalau memang mendapat hambatan. Ada di sana penanggung jawab kelas, nggih. Penanggung jawab kelas silahkan dihubungi, dijapri, kemudian masalahnya apa. Kami di sini juga siap membantu bila mana terjadi hambatan ya. Yang jelas semua harus mencoba belajar karena kita tidak boleh menyerah di masa pandemi. Harus tetap semangat ya, meskipun dalam segala keterbatasan. Tunjukkan bahwa panjenengan semua adalah guru hebat ya, dan saya yakin memang itu adanya ya. Apa yang tadi disampaikan luar biasa sekali. Hal-hal yang terjadi kemudian bisa diantisipasi ya. Tentang laptopnya mungkin belum support, it is never mind ya. Nggak masalah juga ya. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dihadapi. Ada solusinya. Guru-guru hebat kita ini para masternya luar biasa sekali memberikan solusi. Itu yang saya harapkan ya, sehingga nanti masalah itu datang dari kita, dijawab kita sendiri, dan artinya kita bisa memiliki produk yang luar biasa. Selamat berkarya untuk anak bangsa ya. Silakan lanjutkan. Saya hanya bisa sini memang motivasi. Nanti jika ada kendala-kendala, mari kita berkoordinasi, tidak masalah ya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan Pak Muslih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan sebagai informasi ulang bahwa nanti Bapak Ibu sekalian akan diberi waktu sampai dengan tanggal 30 Maret nih Bapak Ibu. Memang waktunya lama Bapak Ibu, tapi ini sebagai kompensasi atas bukan trouble ya, tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa akan datang setelah penyampaian materi-materi ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyediakan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk istilahnya itu mengadakan coaching klinik, Bapak Ibu. Baik secara komunal semacam ini, berarti pertemuan ada tambahan lagi, bisa besok hari Sabtu atau hari Ahad atau nanti setelah hari Senin. Karena untuk hari Senin itu memang kan sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi di antara hari Jumat dan hari Senin itu Bapak Ibu, kalau memang merasa kesulitan di Bandicam-nya atau di video pressing-nya atau besok pada video editnya, Bapak Ibu bisa
kita berembuk ya, kita bermusyawarah untuk menjadwalkan kapan pertemuan lagi untuk membahas masalah itu dan kaitannya dengan tugas-tugas yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk tugas Bendicam, Bapak Ibu sekalian, karena kemarin sudah disampaikan batas minimalnya. Kalau istilah teknis yang sampai ke kami itu sudah diberikan batas minimal kompetensinya oleh Ibu pengawas. Jadi kita menggunakan batas kompetensi minimal itu sebagai standar minimal nih Bapak Ibu. Karena di sini yang penting itu share kita Bapak Ibu, transfer pengetahuan kita, kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah umpan balik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting di dalam pertemuan kita itu tidak hanya apa yang kami sampaikan, tapi lebih penting lagi adalah feedback dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kita sama-sama memberi dan menerima. Kami memberi, Bapak Ibu memberi. Jadi kita saling share sehingga kita sama-sama mendapatkan peningkatan kompetensi kita masing-masing Bapak Ibu. Di sini tidak ada kami lebih tahu dari Bapak Ibu, tidak, kami lebih jagoan gitu, tidak, semuanya tidak semacam itu Bapak Ibu. Ini hanya masalah siapa yang diberikan tugas oleh Ibu pengawas untuk mengawali saja. Ya, jadi arahnya ke sana sehingga nanti saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, kita terbuka saja, tidak ada yang lebih tahu, kita hanya share, kemudian tidak ada yang mensewunya, lah laptop saya tidak mampu untuk ini, untuk itu, jadi tidak perlu lanjut sehingga saya berhenti. Saya pribadi berharap sangat kepada Bapak Ibu sekalian tidak ada muncul perkataan yang semacam itu. Jadi dari sisi ini sebagai pemicu kita untuk bisa berubah, untuk bisa mewujudkan kompetensi kita yang lebih baik lagi. Kemudian untuk tugas Bendicam, saya sengaja membuat empat penilaian Bapak Ibu. Yang pertama, 4 kriteria penilaian. Yang pertama, karena kami sepakati minimal videonya 5 menit, kami batasi pertama adalah video yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Bendicam, dan tadi juga sudah disampaikan untuk video presinya 5 menit ya Ustaz ya. Ya 5 menit ya. Jadi minimal 5 menit Bapak Ibu. Nah, karena kemarin juga sudah di-unload ya untuk Bendicam-nya, itu Bapak Ibu kalau ingin menggunakan Bendicam sampai lebih dari 10 menit, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan itu. Ya, kemarin saya coba sampai dengan 18 menit sudah jadi. Bapak Ibu bisa pilih sebagai sampel pada GCR, dan tidak ada watermark. Dan yang kedua adalah tidak ada watermarknya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau yang Bendicam-nya output-nya masih ada watermarknya, berarti kriteria kedua tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kontennya Bapak Ibu sekalian. Ya, kontennya. Jadi kontennya itu kreatif atau tidak? Itu nih, kreatif atau tidak. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi saya kira tidak sama video yang asal buat dengan video yang memang kita sengajakan untuk pembelajaran kita. Sungguh jauh berbeda nih Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian? Tidak nggih?
Saya kira cukup demikian Bapak Ibu. Besok kita masuk lagi setelah Jumatan pukul 1. Saya harapkan nanti bisa on time seperti tadi. Tadi telat 3 menit Bapak Ibu. Saya harapkan nanti seperti kemarin ada waktu setelah pembukaan kita start mulai jam 1 untuk materinya, sehingga nanti untuk hari Jumat kita akan bicara tentang video edit. Bapak Ibu bisa download dulu, kemudian bisa buka-buka dulu, atau Bapak Ibu mau membuka YouTube dulu, boleh, silakan kenalan dulu dengan video edit Penyembelih, apa aja di sana, bagaimana tampilannya, apa saja yang Bapak Ibu bisa perbuat di sana, monggo ya, karena itu kita memang sengaja kami kami berempat setting agar Bapak Ibu sekalian itu berkenan melakukan selancar di dunia maya, sehingga banyak hal yang bisa kita temukan sana Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Ustadz Mujono, kemudian Bu Pengawas, kami ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita selalu kembangkan. Dan teruntuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang teramat sangat saya banggakan, mudah-mudahan ini menjadi momentum kita. Dari kemarin kita disibukkan dengan aplikasi dasar, kita sekarang melangkah pada step kedua. Ya, selain kita bicara rumah, kita sudah bicara ada sofa, ada lemari, ada kursi, ada tempat tidur, ada macam-macam berupa pembuatan video pembelajaran. Saya kira demikian Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap ceria. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beraktivitas, silakan melanjutkan tugas. Jangan lupa tugasnya ya Bapak Ibu. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Buka videonya, saya mau screenshot dulu Bapak Ibu, mohon maaf tadi lupa. Screenshot dulu Bapak Ibu, dibuka videonya. Buka videonya Bapak Ibu. Aku berlayar. Dibuka videonya Bapak Ibu. Monggo dibuka videonya semuanya Bapak Ibu. Saya mohon berkenan untuk membuka video semuanya. Nanti difoto kemudian sebagai dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah rekaman ketiga. Nanti langsung Bapak Ibu bisa bisa unduh di GCR. Nah, masih wur-wur. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Monggo ini yang masih tertutup, monggo bisa dibuka. Bu Sarif, Pak Sarif Mustolih, Bu Bintab, Bu Titin, Bu Milatus, Bu Rina, Bu Febrian, Bu Nur Fajriya, Bu Desian, dan yang lain-lainnya nih, monggo. Monggo Bapak Ibu dibuka. Oke. Monggo, saya Bapak Ibu sekalian dibuka. Kamera saya nggak bisa nyala, Pak. Oh, nggak bisa nyala ya. Kalau bicara sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Bismillah. Saya screenshot Bapak Ibu. Mohon izin. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sami-sami Bu. Terima kasih telah menginspirasi Bu. Oke. Terima kasih Bu Wiwi, Pak Musli, Ustadz Mujiono. Sami-sami. Sama-sama. Sami-sami. Sampai jumpa besok. Tetap semangat ya Pak. Insya Allah semangat ya. Semangat Bu, semangat. Ya. Harus. Ya, saya izin live nggih. Nggih Bu, matur nuwun sangat Bu. Sami-sami.